Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang patch analysis atau analisis jalur. Nah, kita bisa lihat ya bahwa apa yang dimaksud dengan analisis jalur. Nah, sebenarnya analisis jalur ini merupakan perluasan dari regresi linier ya, terutama regresi linier berganda gitu ya, yang memungkinkan kita bisa menganalisis model keterkaitan antar variabel yang lebih kompleks. Nah, analisis jalur juga merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang bukan hanya saja memperhatikan hubungan kausalitas antar variabel bebas dan variabel tak bebasnya, tapi juga mengungkap tentang pengaruh langsung atau yang disebut dengan direct effect, juga pengaruh secara tidak langsung atau indirect effects ya. Nah, sekarang apa perbedaannya antara regresi dengan analisis jalur? Nah, pada saat kita mempelajari regresi, nah kita ini tujuannya adalah untuk mencari bentuk persamaan regresi yang menggambarkan tentang pola hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebasnya. Yang kalau misalkan persamaan ini sudah kita dapatkan, bisa kita gunakan untuk proses peramalan atau pendugaan lah ya terhadap nilai Y-nya atau variabel tak bebasnya berdasarkan pada nilai X-nya yang kita tetapkan. Ya, jadi kita bisa melakukan prediksi lah gitu ya. Kalau X-nya dirubah angkanya sekian, kemudian dimasukkan dalam persamaan regresi, maka kita bisa dapatkan berapa nilai Y-nya. Nah, di dalam analisis jalur, nah ini tujuannya untuk menganalisis pola hubungan kausalitas antar exogenous variabel atau variabel eksogen ya. Ya, bisa jadi kita bisa menggunakan pendekatan istilah variabel bebas ya dengan endogenous variabel atau variabel endogen ya. Atau bisa juga menggunakan pendekatan pemahaman tentang variabel tak bebas ya. Walaupun tidak terlalu tepat sebetulnya di dalam analisis jalur ya menggunakan istilah variabel bebas dan tak bebas. Nah, tentunya tujuan dari analisis jalur ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung baik secara serempak atau simultan maupun parsial ya dari beberapa variabel eksogen yang nanti kita teliti terhadap sebuah variabel endogennya gitu. Ini yang nggak ada di dalam regresi. Jadi di analisis jalur itu perbedaannya ada eh, fasilitas kita untuk bisa mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Sementara di regresi hanya pengaruh langsung saja, ya. Nah, itu yang ada di dalam analisis jalur ya, baik. Nah, mungkin akan lebih jelas lagi ya kalau kita lihat dari contoh model antara regresi dan analisis jalur. Di model regresi kita bisa lihat antara X1, X2 kita tahu ini sebagai variabel bebas dan dia adalah variabel tak bebas atau istilahnya variabel independen dan variabel dependen. Nah, hubungan di antara X1 ke Y ini jelas kausal karena kan satu arah nih panahnya ya. Nah, X2 juga sama kausal ya. Panahnya itu satu arah. Nah, sementara kalau kita lihat di model analisis jalur, sebenarnya kausalnya sama saja. X1 ke Y juga kausalitas, X2 kausalitas. Yang membedakan adanya korelasi antar variabel bebasnya. Atau yang di dalam analisis jalur itu disebut dengan variabel eksogen. Gitu ya. Nah, jadi ini ada variabel eksogen, X1, X2, dan Y-nya adalah variabel endogennya. Sama di sini juga ada epsilon, waktu di regresi juga sebenarnya ada epsilon ya gitu ya. Nah, cuma nanti di dalam analisis jalur ini ada salah satu variabel eksogennya yang dimungkinkan untuk diperankan sebagai variabel intervening atau variabel antara atau apa variabel mediator lah gitu ya yang memediasi antara variabel eksogen dengan endogennya. Nah, mungkin lebih jelas di gambar inilah. Nah, contoh misalkan di sini
kita ingin tahu nih berapa pengaruh X1 terhadap Y secara langsung, tapi juga kita ingin tahu berapa pengaruh tidak langsung antara X1Y melalui X2-nya. Jadi jalurnya ke sini nih, ke atas, terusnya ke X2 baru ke Y. Nah, inilah pengaruh tidak langsung. Nah, bisa juga sebenarnya dibalik lah, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y secara langsung atau pengaruh X2 ke Y melalui X1. Walaupun dua bentuk jalur ini nanti akan menghasilkan nilai yang sama tentunya ya gitu ya. Cuma itu bisa saja logikanya dibuat seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana contoh ya bentuk persamaan regresi dan bentuk persamaan analisis jalur ya. Nah, di dalam model regresi seperti yang kita tahu tadi X1 X2 kausalitas ke Y sama juga X2 ke Y ada kausalitas. Nah, bedanya tadi di sini saya tekankan ya, ada korelasi X1 dengan X2 di dalam analisis jalur ini. Kalau di regresi kan nggak ada korelasi ya, tidak disyaratkan korelasi. Nah, sehingga di dalam persamaan, walaupun korelasi tidak dilibatkan, tapi kalau kita fokus dalam persamaan, nah persamaan regresi ini menggunakan notasinya dengan menggunakan notasi beta. Jadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ditambah kali beta 1 kali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah epsilon. Nah, sementara di persamaan jalur Y sama dengan rho YX1. Nah, apa sih rho ini? Rho YX1 ini adalah koefisien jalur. Ya, ditulisnya pakai notasi rho ya. Nah, ini kita bisa dapatkan itu di dalam fontnya jenis simbol. Anda bisa tekan aja tombol di keyboardnya, tombol R gitu ya, tombol R-nya. Nah, ini merupakan simbol untuk koefisien jalur ya, ini ya, untuk koefisien jalur. Baik. Nah, demikian pula di sini rho YX2. Ini untuk koefisien jalur ke sini ke Y ya. Nah, di dalam persamaannya Y sama dengan rho YX1 kali X1, rho YX2 kali X2 plus epsilon. Nah, apa itu epsilon nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas waktu kita belajar regresi kan kita sudah dapat informasi bahwa epsilon itu adalah variabel lain yang tidak disinyalir berpengaruh pada Y tapi tidak dimasukkan dalam model gitu ya. Nanti kita akan jelaskan detailnya. Baik. Nah, ini adalah asumsi yang harus diperhatikan oleh kita pada saat kita menggunakan analisis jalur untuk analisis data statistika kita. Jadi pet analisis atau analisis jalur ini digunakan apabila, nah ini saya garis bawahi ya, nah, secara teoritis kita yakin ya adanya keterkaitan antar variabel yang kita teliti. Jadi model yang dibangun oleh kita ini harus berdasarkan teoritis, harus berdasarkan kerangka teoritis yang nanti mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang kita teliti. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, ini harus berdasarkan konsep teoritis yang bagaimana? Teori apa? Ya tergantung waktu kita meneliti ini di bidang ilmu apa. Ya, kalau misalkan contohnya kalau di ekonomi kan ada manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi pembangunan. Ya variabel-variabel yang memang secara konsep teoritis untuk ilmu manajemen, akuntansi ataupun studi pembangunan atau ekonomi pembangunan ya, variabel itulah yang Anda harus pelajari. Nah, malah kalau di manajemen kan lebih spesifik itu kan ada konsentrasi MSDM, ada marketing, ada keuangan, ya, ada produksi. Nah, variabel-variabel itulah yang Anda harus jadikan pijakan pada saat Anda akan memasukkan model ya variabel tersebut dalam model analisis jalur. Jadi model sekali lagi, jadi model yang dibangun itu harus berdasarkan kerangka teoritis ya, sehingga nanti kita mampu menjelaskan secara konseptual ya tentang hubungan kausalitas variabel yang kita teliti. Nah, tentunya tujuan kita memasukkan variabel itu dalam model analisis jalur adalah untuk menerangkan akibat langsung atau tidak langsung ya antara seperangkat variabel yang secara teoritis itu tadi diperankan sebagai eksogen atau variabel penyebab. Nah, dengan variabel endogennya, dengan variabel yang menjadi variabel akibat gitu ya. Nah, mungkin lebih tepatnya inilah daripada bebas tidak bebas kalau di dalam analisis jalur ini ya. Jadi variabel penyebab dan variabel akibat. Nah, apa saja asumsinya? Yang pertama, ini hubungan antar variabel haruslah linier ya, seperti
Kita waktu menjelaskan regresi, linear itu adalah garis lurus ya, kalau positif ya berarti lurus mengarah ke atas kan gitu ya. Nah, antara sumu Y dengan X-nya. Nah, dan bersifat aditif. Aditif itu artinya bersifat penambahan ya, penjumlahan. Nah, dan juga harus diperhatikan harus memenuhi aspek normalitas, bersifat normal ya gitu. Oke, nanti mungkin untuk uji normalitas secara khusus ya. Nah, yang kedua, nah jika variabel eksogen atau variabel apa tadi penyebab tadi ya atau variabel bebas yang akan kita libatkan itu lebih dari satu, maka secara konsep teoritis pun antar variabel eksogen itu harus diyakini ada korelasi. Kan itu bedanya antara jalur dengan regresi ya, harus ada korelasi. Gitu. Misalkan gini contohnya, Anda akan mengkaji tentang variabel apa kalau di MSDM itu kinerja karyawan misalkan ya. Nah, maka Anda baca tuh teori kinerja karyawan, ternyata di dalam teori itu disampaikan banyak variabel yang mempengaruhi pada kinerja atau kinerja itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Misalkan, salah satunya dipengaruhi oleh motivasi atau juga dipengaruhi oleh kepemimpinan ya dan sebagainya lah begitu ya. Nah, artinya bahwa secara konsep teoritis Anda harus yakinkan bahwa antar variabel bebas pun ada korelasi. Nah, biasa memang kalau di dalam ilmu sosial gitu ya, variabel-variabel bebas ini atau variabel-variabel eksogen ini nyaris itu ada bisa dikatakan ada korelasi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pola hubungan antar variabel eksogen dengan variabel endogen ya, itu bersifat kausalitas, yaitu hubungan yang tidak melibatkan dua arah gitu ya, tidak seperti korelasi ya. Jadi hanya satu arah saja ya. Jadi tanda panahnya itu cuma hanya satu arah gitu ya, tidak bulak-balik ya. Nah, yang keempat, di antara variabel yang diteliti, nanti kita ada yang kita perankan sebagai variabel intervening. Nah, ini nih, ini kekhasannya. Di dalam analisis jalur ada variabel yang diperankan menjadi variabel intervening. Apa itu variabel intervening? Itu adalah variabel mediator atau variabel antara ya. Di antara apa? Antara eksogen dengan endogen tentunya ya gitu. Nah, yang kelima, tingkat pengukuran atau skala pengukuran yang kita sudah pelajari di sebelumnya. Nah, ini sekurang-kurangnya adalah interval. Jadi data yang kita akan kita libatkan dalam analisis jalur ini harus memenuhi skala pengukuran minimalnya interval. Kita tahu dalam skala pengukuran itu ada 4 ya. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Jadi kalau minimal interval berarti yang boleh cuma interval dengan rasio. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau hasil penelitian kita datanya itu bersifat ordinal? Ya harus dikonversi dulu menjadi interval. Ya contohnya menggunakan method of successive interval contohnya ya. Atau misalkan nanti data ini bisa kita standardize lah gitu menggunakan pendekatan rumus sehingga datanya yang tadinya ordinal itu bisa dikategorikan menjadi interval. Dan yang keenam ini adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampelnya itu harus menggunakan pendekatan probability sampling. Jadi bukan yang non probability sampling. Mungkin nanti kita akan singgung juga mengenai sampling ya, apa itu probability dan apa itu non probability ya. Oke. Berikutnya apa sih manfaat dari analisis jalur? Ya, kenapa kita harus menggunakan analisis jalur? Apa nggak cukup dengan regresi? Nah, gitu pertanyaannya. Nah, ternyata analisis jalur itu pertama ya. Yang pertama adalah untuk menjelaskan atau explanation fenomena kausalitas antar variabel yang dipelajari atau yang kita teliti. Ya. Nah, jadi itu yang pertama untuk menjelaskan. Yang kedua, untuk memprediksi nilai variabel endogennya atau variabel terikatnya ya atau Y-nya itu berdasarkan nilai variabel eksogen. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor determinan yaitu penentuan variabel eksogen yang mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel endogennya. Jadi variabel X itu misalkan ada 3 nih ya, atau ada 4 gitu.
Nah, mana yang paling dominan terhadap terhadap Y-nya? Kita bisa cari gitu ya. Oke, itu. Nah, tentunya dengan menelusuri mekanisme atau jalur-jalur pengaruh dari variabel eksogen itu sendiri atau X terhadap variabel terikatnya atau Y-nya. Nah, yang keempat, yang keempat ini adalah digunakan untuk pengujian model. Nah, nanti ada di dalam analisis jalur itu disebut dengan teori timing ya. Nah, teori timing ini adalah baik untuk dijadikan sebagai uji reliabilitas, uji keajegan ya dari konsep yang sudah kita bangun, tapi juga kita bisa menguji pengembangan konsep baru. Jadi mungkin sederhananya beginilah, kalau umpamanya kita melibatkan 3 variabel eksogen ya, kalau ternyata di salah satu variabel ini tidak signifikan, ya bisa di-drop tuh dengan teori timing itu kita ketahui ya. Jadi teori timing itu ngelihat nih mana ini kira-kira sekuat apa sih gitu. Kalau terlalu lemah ya udah bisa dibuang, bisa istilahnya direduksi tinggal 2 gitu, X1 dan X2 saja. Nah, seperti itulah mungkin ya. Oke, nanti secara khusus kita akan bahas tentang teori timing-nya. Nah, walaupun nanti mungkin ya dalam pelaksanaannya kita menggunakan software ya yang paling mudah kan pakai Excel sebenarnya. Tapi kan paling seenggaknya lah kita minimal tahu lah model secara matematis itu seperti apa. Ini ada bagaimana bentuk persamaan atau pola model struktural yang ditentukan dengan seperangkat persamaan seperti ini ya. Dari Y1, Y-nya tuh bisa saja lebih dari 1 ya. Walaupun kalau di S1 sih ya kebanyakan cuma 1 lah Y-nya gitu ya. Kecuali kalau udah di S2, S3, nah itu kemungkinan Y-nya bisa lebih dari 1. Jadi Y itu ada fungsi dari X yang ke A sampai X yang ke Q ya. Dan nanti diterjemahkan dalam matrik A 11 sampai matrik A ke 1K ya. Dan ini terus sampai yang ke P yang tidak lain adalah fungsi dari P fungsi dari XA ke XQ yang gitu. Nah, sampai dengan A yang ke P yang P ke 1 sampai AP yang ke K. Nah, artinya apa? Ini yang mensyaratkan hubungan kausal dari X1, X2, X yang ke Q, ya, gitu, sampai ke terhadap Y-nya, Y1 sampai YP. Apabila setiap variabel ini secara unik, ya, keadaannya ditentukan atau disebabkan oleh seperangkat variabel X tadi ya, atau yang tadi disebut dengan X itu, maka persamaan di atas dinamakan persamaan struktural ya. Dan modelnya itu disebut dengan model struktural ya. Makanya nanti di dalam diagram model itu ada yang kalau misalkan agak rumit itu kita bikin subdiagram tuh, ada substruktur ya, diagram substruktur atau diagram struktur 1, diagram struktur 2 dan seterusnya. Ya. Baik. Nah, sekarang diagram jalur dan persamaan struktural. Jadi di dalam analisis jalur ya, itu yang ya, pertama-tama kita ini harus menggambarkan dulu secara diagramatik struktur hubungan kausalitas antar variabel eksogen dan endogennya itu. Nah, dan diagram ini kita sebut dengan diagram jalur atau patch diagram. Nah, tentunya bentuk dari diagram jalur ini harus didukung oleh proposisi teoritik yang berasal dari kerangka pikir ya, dari berdasarkan basis ilmu yang kita pelajari tentunya. Jadi tadi saya contohkan mau dari manajemen, dari akuntansi, dari ekonomi pembangunan gitu ya, ya itu yang akan Anda gunakan gitu ya. Konsep-konsep proporsi teoritiknya itu ya. Nah, ini contoh saja sebagai gampang ya. Jadi misalkan ya secara teoritik bahwa motivasi ini berpengaruh pada kinerja. Nah, artinya apa? Artinya variabel motivasi kita bisa tempatkan sebagai variabel eksogen dan kinerja sebagai variabel endogennya. Nah, itu contohnya tuh ya, contohnya begitu. Karena memang teori mengatakan bahwa motivasi itu bisa mempengaruhi pada kinerja atau kinerja dipengaruhi oleh motivasi. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita gambarkan nanti modelnya seperti ini. Nah, jadi gambar satu ini ya. Ini mungkin saya contohkan untuk single causal antecedent ya. Nah, jadi motivasi terhadap kinerja gitu ya. Nah, gambar satu ini terdiri dari motivasi atau dalam hal ini X ya sebagai variabel eksogen atau variabel penyebab dan kinerja atau Y ini sebagai variabel endogennya atau variabel akibat.
Dan di sini ada epsilon ya, yang mungkin Anda sudah tahu semua apa itu epsilon. Ini adalah residual variable. Ya. Nah, lebih detailnya apa yang disebut dengan residual variable itu adalah variabel lain di luar X ini ya, yang disinyalir ada bisa mempengaruhi pada kinerja, tetapi tidak dimasukkan dalam model ya, gitu, tidak dimasukkan dalam model gitu, walaupun sudah teridentifikasi secara teoritis gitu ya. Nah, bisa juga variabel lain di luar X yang mungkin mempengaruhi, tapi belum teridentifikasi oleh teori ya. Misalkan contohnya kinerja dipengaruhi oleh suasana hati misalkan gitu ya, atau dipengaruhi oleh emosi bisa saja kan gitu ya. Nah, lalu epsilon ini juga merupakan kekeliruan pengukuran atau error of measurement ya. Nah, juga merupakan komponen yang sifatnya tidak menentu atau disistilahkan dengan random komponen. Nah, di dalam gambar ini kita bisa perhatikan ada notasi-notasi, yaitu yang ini yang mungkin Anda bisa baru lihat di sini ada rho, lambang rho ya. Nah, rho ini rho YX itu artinya ini koefisien jalur nih. Koefisien rho YX itu koefisien jalur X ke Y yang nilainya itu kalau misalkan cuma satu variabel ya, misalkan X = satu variabel, endogennya satu variabel, maka ini sebenarnya nilainya sama dengan nilai korelasi. Ya, sama dengan korelasi XY gitu ya. Dan ada koefisien jalur antara epsilon dengan Y juga digambarkan di sini ya. Sehingga persamaan jalurnya adalah seperti ini, Y sama dengan rho YX kali X plus E. Itu kalau untuk yang single causal ascendant ya. Nanti mungkin saja kalau secara langsung penelitian sih seringnya lebih dari dua variabel, tapi mungkin saja hasil dari breakdown ya, di mana kita membuat substruktur bisa jadi terbentuk analisis jalur yang hanya satu variabel eksogennya dan endogennya cuma satu variabel. Mungkin saja seperti itu. Baik ya, kita lanjut nih. Contoh yang berikutnya. Nah, di contoh yang kedua, ini saya melibatkan 3 variabel eksogen, S1, X2, X3. Ya. Nah, jadi di gambar 2 ini, variabel eksogennya itu atau variabel penyebabnya terdiri dari apa? Kepemimpinan X1, lingkungan kerja atau X2, kompetensi X3. Nah, sedangkan produktivitas atau Y yang ini tetap kita jadikan sebagai variabel endogen ya. Oh ya, saya perlu sampaikan penggunaan nama variabel sebenarnya tidak baku. Bisa ada juga beberapa mungkin yang menjelaskan tentang analisis jalur ya, Y-nya itu adalah X4 gitu. Ya sama aja lah, pokoknya itu kan cuma hanya simbol ya. Kebetulan aja saya menggunakan simbol Y ya untuk memudahkan. Dan juga ada epsilon di sini ya. Nah, jadi dari gambar ini, dari model ini ya, kita bisa kembangkan pemahaman untuk mencari pengaruh langsung atau yang kita sebut dengan direct effect dan pengaruh tidak langsung yang kita sebut dengan indirect effect. Ada 3 interpretasi yang nanti kita akan kembangkan dari model ini ya, dari model ini akan kita kembangkan. Nah, sebelum itu kita coba tengok dulu bahwa di sini ada notasi untuk korelasi X1 terhadap X2, yang ini korelasi antara X2 dengan X3, dan ada korelasi untuk X1 ke X3. Kemudian antara variabel eksogen ke endogennya ada namanya koefisien jalur ya, YX1, artinya dari koefisien jalur antara X1 ke Y, ada koefisien jalur YX2 dari X2 ke Y, dan koefisien jalur YX3 yaitu dari X3 ke Y. Dan juga ada koefisien jalur untuk epsilon. Nah, bagaimana persamaan jalurnya? Ya seperti ini. Y sama dengan rho YX1 kali X1 plus rho YX2 kali X2 plus rho YX X3 kali X3 ditambah epsilon. Nah, dalam penjelasan di sini, ya ini sudah jelas ya, X1, X2, korelasi antara X1, X2, dan seterusnya. Nah, rho YX1, koefisien jalur X1 ke Y, sama dengan nilai beta YX1. Kenapa menggunakan beta? Karena nanti kan kalau kita melakukan analisis mau menggunakan Excel ataupun menggunakan SPSS, pasti berbasis pada tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA itu nilai yang kita ambil untuk koefisien jalur itu dari nilai beta. Makanya di sini menggunakan lambang B gitu ya. Oke. Oke, nanti mungkin dalam proses perhitungan akan Anda bisa lebih pahami lagi. Ya, termasuk koefisien jalur E dan Y. Baik, berikutnya. Nah, interpretasi
yang pertama nih, kita bisa saja menginterpretasikan antara kepemimpinan dengan lingkungan kerja. Dari 3 variabel itu kita ambil yang X1 dan X2 ya. Nah, di mana dalam model ini memungkinkan ya ada satu variabel yang kita perankan sebagai intervening. Sebut saja lingkungan kerja ini kita akan jadikan sebagai variabel intervening. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya lingkungan kerja atau X2 yang semula merupakan variabel eksogen ini akan berubah peran menjadi variabel intervening. Ya, karena ada variabel intervening, maka berubah yang jadi eksogen jadi variabel endogen juga gitu. Ya, karena dia kan dipengaruhi oleh kepemimpinan ya kalau lihat di sini ya. Nah, jadi di sini ya coba kita lihat penjelasannya di gambar 3 variabel kepemimpinan X1 ya sebagai variabel eksogen sementara variabel lingkungan kerja X2 diperankan sebagai variabel intervening dan produktivitas sebagai variabel endogen. Sementara epsilon tetap sebagai residual variabel tentunya ya. Nah, apa yang bisa kita maknai dari interpretasi ini? Artinya di sini kita bisa melihat pengaruh langsung kepemimpinan terhadap produktivitas. X1 terhadap Y. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat pengaruh kepemimpinan terhadap produktivitas tapi melalui lingkungan kerja yang tadi sebagai variabel interveningnya. Maka nanti kita bisa di sini pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap produktivitas melalui lingkungan kerja. Rumusnya apa? Ini. Nah, jadi polanya gini, dari sini muter nih. Rho YX1 dikali korelasi X1, X2 dikali Rho YX2. Nah, seperti ini dibuat rumusnya. Jadi ini kali ini, titik ini artinya kali ya. Nah, Rho YX1 kali Rho YX1 kali korelasi X1, X2 dikali koefisien jalur YX2. Saya ulangi, korelasi koefisien jalur Y X1 dikali korelasi X1 X2 dikali koefisien jalur Y X2. Ya, oke, jelas ya? Oke, kita lanjut ke interpretasi yang kedua. Dengan cara yang sama, nah, cuma yang sekarang akan kita lihat adalah dari kepemimpinan dari X1 ke X3 ke kompetensi. Nah, sama kompetensinya ini yang akan dijadikan sebagai variabel intervening. Konsekuensinya yang tadinya kompetensi bersifat eksogen, maka berperan menjadi karena berperan sebagai intervening maka berubah jadi endogen ya, jadi eksogen jadi endogen ya. Sama seperti itu. Jadi ini kelebihannya Pak, ini bisa dilihat nih pengaruh langsung kepemimpinan terhadap produktivitas. Nah, tapi juga kita bisa melihat pengaruh kepemimpinan terhadap produktivitas melalui kompetensi. Jadi jalurnya di sini, sini ya. Nah, jadi bisa langsung ya pengaruh langsung. Nah, pengaruh tidak langsung melalui ini. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung nih berapa besar pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap produktivitas melalui kompetensi, maka rumusnya seperti ini dari sini nih. Rho YX1 kali korelasi X1, X3 kali koefisien korelasi YX3. Jadi koefisien korelasi, koefisien korelasi. Ya, koefisien jalur ya. Oke. Jadi sekali lagi dari model ini kita bisa dapatkan pengaruh tidak langsung dengan rumus Rho YX1 dikali korelasi X1 X3 dikali Rho YX3 ya. Oke. Nah, saya yakin nanti untuk interpretasi ketiga juga Anda akan lebih mudah untuk memahami karena tidak banyak berubah ya. Cuma yang berubah tuh posisi ini aja nih variabelnya. Jadi sekarang yang kita lihat ada variabel X2 dengan X3 yang kedua sama ketiganya. Nah, jadi ini variabel lingkungan kerja kan dengan kompetensi. Ini juga sama ya. Ini variabel eksogen, ini variabel intervening, ini variabel endogennya. Nah, bisa kita hitung pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap produktivitas ya, tinggal dikuadratkan saja rho YX2-nya ya. Koefisien jalur YX2-nya dikuadratkan atau dikalikan yang sama. Dan kita bisa lihat juga pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap produktivitas melalui kompetensi ya. Jadi lingkungan kerja terhadap produktivitas melalui kompetensi. Rumusnya Rho YX2 kali RX2 X3 kali Rho YX3 ya. Oke. Baik, jelas ya? Itu ada 3 interpretasi dari gambar itu ya. Ya, baik. Nah, saya akan menjelaskan ini dalam tidak sekaligus dengan berbagai model. Kita fokus aja dari model yang tadi yang gambar nomor 2 tadi ya, yang ada 3 variabel terhadap Y.
Nah, kemudian apa ini tabel apa nih? Sebenarnya gini, saya mencoba menjelaskan ya untuk analisis jalur ini. Nah, seolah-olah seperti kita sedang nonton yang di mana cerita alur ceritanya itu eh, ending ceritanya itu disajikan dulu di depan nih gitu. Seperti ini nih contohnya. Jadi kalau Anda nanti menggunakan analis jalur itu sebetulnya goalnya itu akan menghasilkan ini nih berapa besar pengaruh langsung tidak langsung antar variabel ini termasuk total pengaruhnya gitu. Nah, oleh karena itu saya langsung saja kepada tabel ini. Nah, karena notasi-notasinya kan sudah tadi saya sudah jelaskan. Jadi tadi ada nilai korelasi, tadi kan sudah dijelaskan. Korelasi antara X1 dengan X2, X2 dengan X3, X1 dengan X3 sudah ada di sini kan. Lalu variabelnya X1, X2, X3 yang kita libatkan di sini baris kolom ya. Nah, lalu di sini di kolom yang kedua ada koefisien jalur dalam kurung koefisien beta. Kenapa? Karena tadi saya jelaskannya di ANOVA-nya nanti kita ngambil dari nilai beta. Nah, koefisien jalur yang pertama untuk X1 adalah rho YX1 ya. Nah, kalau Anda lupa lagi mungkin saya coba skip lagi sini balik lagi ya. Nah, ini kan ada nih, ada korelasi nih. Kalau yang pertama di sini nih, rho YX1, rho X2 kan, benar kan? Oke. Nah, jadi ini kita simpan di dalam tabel ini. Tuh, rho X1, rho X2 dan rho X3. Nah, pengaruh langsungnya tadi juga dijelaskan kan di bawahnya itu hasil perkalian koefisien jalur yang bersangkutan. Jadi rho X1 kali rho X1 untuk yang X1 tentunya. Pengaruh langsung untuk X2. Ini maksudnya pengaruh langsung kemana? Ini lihat judulnya. Pengaruh kepemimpinan X1 lingkungan kerja dan komunikasi terhadap produktivitas. Jadi pengaruhnya terhadap produktivitas. Jadi artinya pengaruh langsung dari X1 dari kepemimpinan terhadap produktivitas. Nah, caranya rho X1 dikali rho X1 atau dikuadratkan lah sama ya. Nah, untuk rho X2 terhadap produktivitas adalah rho X2 dikali rho X2 atau rho X2 dikuadratkan. Untuk yang variabel X3 ya terhadap produktivitas atau kompetensi terhadap produktivitas adalah rho X3 itu dikuadratkan sama seperti ini ya. Nah, kemudian coba kita lihat ya bergeser ke sini nih. Nah, ini ya pertemuan antara X1 dengan X1, X2 dengan X2, X3 dengan X3, ini kita blok. Karena memang tidak akan, maksudnya pengaruh itu antara variabel yang sama kan, ya pasti satu lah gitu ya, pasti makanya di blok aja. Nah, jadi yang akan kita cari adalah sel ini nih, antara X1 dengan X2, X1 dengan X3, X2 dengan X1, X2 dengan X3, X3 dengan X1, X3 dengan X2. Itu yang akan kita cari ya. Nah, dari mana? Ini kan tadi kita sudah dapatkan sebetulnya waktu kita menginterpretasi ya. X1 dengan X2. Oke, saya mundur lagi ini. Coba lihat di sini. Nah, X1 dengan X2 kan. Ini rumusnya rho X1 kali apa? Korelasi X1 X2 kali rho YX2. Nah, ini kita simpan di dalam tabel ini di di dalam sel ini, sel tabel ini ya. Nah, gitu. Demikian pula untuk X2 dengan X1 kebalikannya lah gitu ya. X1 dengan X3 ini juga sudah kita buat ya di sebelumnya rho X1 kali korelasi X1 dengan X3 rho YX3 ya. Ini juga ini karena ini kan kalau di matrik ini kan ini ada apa? Diagonal nih. Nah, jadi sama dengan nih simetris tuh. Rho YX1 rho X13 dengan rho YX3. Ini simetris nih sama ya. Oke. Nah, demikian pula untuk X2 dengan X3, rho X2, rho X23 dan rho X3. Ini sama dengan ini nilainya ya. Nah, untuk memudahkan ya perhitungan dalam tabel ini atau memahami bagaimana perhitungan di dalam tabel ini, maka saya menggunakan ini simbol-simbol nih A, B, C sampai I. Maksudnya sel ini saya sebut dengan A, sel ini disebut dengan B, sel ini disebut C. Jadi kalau dimaksud dengan total pengaruh tidak langsung itu adalah penjumlahan antara yang B, nilai yang ini nih, dengan nilai yang ada di sel C. Jadi B tambah C. Demikian pula untuk yang tidak langsung untuk yang X2. Nah, totalnya berapa? Ya ini, E ditambah F. Gitu ya. Jadi sel E ditambah sel F. Kalau yang X3, pengaruh tidak langsungnya atau kompetensi, ini adalah untuk apa? Menjumlahkan sel H dengan sel I. Jadi H plus I. Jadi nilai yang ada di sini dijumlahkan lah gitu seperti ya. Nah, kalau total pengaruh, nah harus melibatkan ini dimasukkan nih pengaruh langsungnya. Jadi
A plus B plus C. Yang ini D tambah E tambah F. Ini G tambah H tambah I. Nah, di total semuanya, nah itulah yang disebut dengan total pengaruh. Jadi artinya dari 3 variabel eksogen terhadap satu variabel eh, endogennya itu bisa dihitung berapa total pengaruh seluruhnya, yaitu menggunakan tabel ini, yang ini nih, di sel terakhir ini. Oke, jelas ya? Oke. Nah, mudah-mudahan sudah jelas nih ya. Nanti bisa ulang lah. Kalau di video kan bisa diulang lagi. Nah, untuk memahami itu saya mencoba untuk langsung saja ya diasumsikan nih. Ini asumsi ya. Ujug-ujug lah kita teh dapat ini nih hasil analisis ini ya. Dari hasil analisis itu dapat nih outputnya seperti ini ya. Nah, Anda kalau tanya ini dari mana sih 202 ya, memang belum dijelaskan itu nanti waktu kita mungkin di sesi berikutnya lah menjelaskan tahapan prosesnya ya. Tapi anggap saja kita udah dapat angka ini nih. Jadi korelasi X1 dengan 2 0,569, korelasi X1 dengan X3 0,524, korelasi X2 dengan X3 0,744. Koefisien jalur X1 ke Y adalah 020 ya 202. X2 terhadap Y koefisien jalurnya adalah 0,475. Koefisien X3 terhadap Y adalah 0,241. Nah, misalkan seperti ini ya sudah buat. Nah, untuk memahami ya bagaimana tadi interpretasi dari koefisien jalur, maka saya minta di dalam latihan ini adalah Anda menghitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel eksogen dan variabel endogennya dan disajikan dalam tabel pengaruh antar variabel seperti yang tadi, yang ini. Nah, ini saya coba bantu ya sebagian, saya sudah masukkan angka di sini nih tuh. Koefisien korelasinya sudah masukkan nih angkanya. Terus koefisien jalur saya sudah masukkan. Pengaruh langsung ya tinggal dihitung lah, kan ini dikali 0,202 dikali 0,2,2 ya. Nah, 0,475 dikali 0,75, 0,241 dikali 0,41 ya. Ini tinggal dikalikan ya, atau kuadrat lah sama ya. Nah, yang belum diisi yang ini silahkan Anda isi, lengkapi semua angka ini. Maknanya apa? Contoh ini adalah ada pengaruh tidak langsung ya antara kepemimpinan X1 terhadap produktivitas melalui X2 melalui apa? Lingkungan kerja. Ya ini interpretasinya. Nah, setelah Anda nanti hitung angkanya berapa, tolong nanti diinterpretasikan ya. Nah, jadi ini nilai ini tuh menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung antara X1 ke Y melalui X2. Nah, termasuk yang A, ini adalah pengaruh langsung. Nah, jadi yang Anda harus interpretasikan di sini ada berapa nih? Ada 9 semua ini ya. Ini 9 A sampai I ditambah yang ini nih. Nah, ini juga interpretasikan nih. Ini maknanya apa nih? Ya, ini kan total pengaruh tidak langsung dari apa? Dari kepemimpinan ya. Yang ini pengaruh tidak langsung dari lingkungan kerja kan yang ini. Yang ini adalah untuk pengaruh tidak langsung, total pengaruh tidak langsung dari variabel kompetensi. Termasuk yang jumlah inilah, tolong ini kan ada judulnya total pengaruh dan total seluruhnya. Jadi saya mohonkan Anda bisa mengerjakan ini ya. Sudah ada di e-learning, silahkan Anda upload nanti tugasnya ya. Nah, selanjutnya nanti saya akan teruskan ya materi ini, materi analisis jalur pada sesi berikutnya ya, karena nanti mungkin kita akan temukan nih contoh diagram jalur yang sudah menggunakan breakdown substruktur 1 dan substruktur 2 seperti ini contohnya ya. Jadi persamaan diagram jalurnya lebih dari satu ya. Tapi nanti kita akan jelaskan lah di pertemuan yang akan datang ya. Nah, saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa Anda bisa cerna dengan baik. Nah, dan Anda bisa mengerjakan ya tugas ini semata-mata untuk memahami lebih dalam, lebih memahami lagi materi apa yang sudah kita sampaikan ya. Baik, saya cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.